Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dosen selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta Hukum Kelembagaan Negara, yaitu Bapak Irfan Khairul Umam LLM. Perkenalkan, nama saya Neng Intan Aulia dari jurusan Ilmu Hukum semester 7, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya sebagai kelompok 2 akan membawakan tema mengenai negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Yang mana kita ketahui bahwa negara Indonesia itu adalah suatu negara hukum, dan sistem pemisahan pembagian kekuasaan itu untuk menghindari tumpang tindihnya dalam penggunaan kewenangan masing-masing dari pihak-pihak yang memegang suatu kesatuan. Langsung saja kepada materi. Di sini yang pertama yaitu ada teori negara hukum. Nah, yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan suatu negara hukum. Nah, salah satu ciri dari negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law, atau dalam bahasa Belanda dan Jerman itu disebut Rechtsstaat. Nah, yang artinya itu pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Leben, Julius Hall, Fichte, dan lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan Albert van Zie dengan sebutan the rule of law. Yang pertama ada konsep negara hukum menurut Julius Stahel. Nah, menurut Julius Stahel, konsep negara hukum itu yang dia sebut Rechtsstaat mencakup 4 elemen penting. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang mana jelas suatu negara harus bisa melindungi hak-hak asasi manusianya. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan, yang mana untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dalam pembagian kekuasaan. Yang ketiga yaitu pemerintah berdasarkan undang-undang, dan yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara. Selanjutnya Albert van Zie menguraikan ada 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah the rule of law, yaitu yang pertama supremacy of law. Nah, supremacy of law ini mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, baik rakyat yang diperintah maupun raja yang memerintah. Nah, keduanya itu harus tunduk dan patuh kepada hukum. Yang kedua ada equality before the law. Equality before the law ini mengartikan bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya. Dan sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi semua orang itu tunduk, baik pejabat negara maupun rakyat biasa itu sama di mata hukum. Yang ketiga yaitu due process of law, yang mana di sini due process of law ini yaitu suatu proses penghakiman. Selanjutnya ada menurut The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting dari suatu negara hukum yaitu yang pertama, negara harus tunduk pada hukum. Yang kedua,
pemerintah menghormati hak-hak individu. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, selanjutnya ada Utrecht. Nah, Utrecht itu membedakan negara hukum. Negara terbagi dua, yaitu ada negara hukum formal atau negara hukum klasik dan negara hukum material atau negara hukum modern. Nah, negara hukum formal ini yaitu menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan negara hukum material yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Selanjutnya, menurut Arif Siddharta dan unsur-unsur dan asas-asas negara hukum yang pertama itu adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. Yang kedua itu ada berlakunya asas kepastian hukum. Nah, negara itu bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya berlakunya persamaan dalam negara hukum. Jadi dalam suatu negara hukum semua itu sama di mata hukum. Yang keempat, asas demokrasi, yang mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Yang terakhir itu pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Nah, di slide ini akan menjelaskan mengenai pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Adapun pembagian kekuasaan itu pemisahan kekuasaan secara formal, yaitu pemisahan kekuasaan yang mana tiap bagiannya tidak dibatasi pemisahannya secara tegas. Sedangkan pemisahan kekuasaan itu adalah pemisahan kekuasaan secara material, yaitu bagian-bagian yang dipisahkan secara tegas. Nah, dalam pemisahan kekuasaan ini ada teori-teori yang bisa kita bahas. Yang pertama yaitu teori trias politika. Nah, salah satu teori pemisahan kekuasaan ini dipopulerkan yaitu melalui ajaran trias politika, yang mana Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam 3 cabang. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, 3 poros kekuasaan ini itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan oleh pihak yang berkuasa. Yang teori kedua yaitu teori John Locke, ajaran pemisahan kekuasaan yang diilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya itu Two Treatises on Civil Government dan Praktek Ketatanegaraan Inggris. Nah, John Locke membedakan antara 3 macam kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan perundang-undangan, yang kedua kekuasaan melaksanakan hal sesuatu pada urusan dalam negeri yang meliputi pemerintahan dan pengadilan, dan yang ketiga itu kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu. Teori yang ketiga itu teori catur praja. Nah, ajaran pembagian kekuasaan yang diajukan oleh Stephen Vollenhoven, Donner, dan Goodenough. Menurut Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas 4 cabang.
yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan catur praja. Yang pertama yaitu fungsi regeling, yaitu fungsi pengaturan. Yang kedua yaitu fungsi destur, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga itu fungsi Rechtspraak atau peradilan. Yang keempat yaitu fungsi politik, yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Nah, itulah beberapa teori mengenai pemisahan kekuasaan.